Pemirsa, kita hidup di tengah zaman yang penuh pergumulan dan tantangan. Zaman yang penuh kesulitan hidup. Menghadapi zaman yang demikian sulit dan sukar, banyak orang yang berputus asa, merasa hidupnya tidak berguna. Namun di sisi lain, ada juga orang yang mampu bertahan hidup karena memiliki ketahanan iman. Kita bersama di negara tercinta Republik Indonesia ini mengalami suatu krisis sejak tahun yang silam yang disebut orang sebagai krisis moneter. Banyak orang yang putus asa, banyak perusahaan yang gulung tikar, tetapi juga bagian besar umat yang walaupun hidup sengsara ataupun menderita tetap memiliki pengharapan. Konon dikatakan mereka memiliki iman atau ketahanan iman. Saya berkeyakinan bahwa Alkitab yang kita percayai sebagai landasan hidup beriman adalah firman sebagai pelita pada kaki dan terang pada jalan hidup kita, telah mengisahkan bahwa sesungguhnya apa yang kita beri nama katakanlah pencobaan, tantangan moneter,
goncangan ekonomi yang bukan saja dialami oleh negara kita, tapi juga oleh negara-negara Asia, bahkan dampaknya juga kepada negara-negara lain. Saya berkeyakinan itu hanya merupakan bahagian daripada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar, lagi sulit. Jadi begitu rupa kesulitan itu sampai dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa secupak gandum hanya berharga sedinar. Jadi dikatakan bahwa secupak gandum itu sebenarnya merupakan makanan untuk satu orang. Sedangkan sedinar itu merupakan upah dari pekerja sehari. Jadi dapatlah kita bayangkan bahwa masanya akan datang dalam lebih sukar dan lebih sulit, di mana kita tuh bekerja hanya untuk satu hari kerja, makannya cuma untuk satu orang. Nah, coba bayangkanlah kalau misalnya 5 orang dalam keluarga harus bagi makanan untuk satu orang, betapa sukar dan sulit itu. Tapi masa yang sukar lagi sulit semacam itu kan belum kita alami seperti sekarang. Kalaupun goncangan-goncangan terjadi, itu masih kita bisa mampu makan. Nah, jadi yang diperlukan buat kita sekarang dalam menghadapi tantangan dan pergumulan akhir zaman yang diwarnai dengan kesukaran dan kesulitan itu, kita harus berpegang hanya kepada firman dan janji-janji Tuhan. Nah, salah satunya berbunyi begini: dalam dunia ini kamu mengalami banyak sengsara, tetapi pertetapkanlah imanmu atau pertetapkanlah hatimu. Nah, kalimat pertetapkan hati itulah yang disebut dengan spiritualitas tadi, atau hidup beriman, sebutkanlah begitu. Jadi dalam hidup sekarang ini, dalam menghadapi tantangan akhir zaman ini, yang diperlukan pada kita hanya iman. Dan berbicara tentang Alkitab yang berbicara soal iman, maka dua hal mungkin perlu kita kaji. Yang pertama, pahlawan-pahlawan iman yang telah menjadi teladan hidup beriman itu sendiri, yang digambarkan dalam Ibrani pasal 11. Kan dimulai dengan misalnya Habel mempersembahkan korban karena imannya, Nuh membangun bahtera karena imannya. Lalu tokoh-tokoh pahlawan iman itu senantiasa dijejerkan satu persatu. Maksudnya supaya teladan iman yang mereka tinggalkan itu boleh diikuti oleh kita sekalian. Karena iman mereka itu pun juga adalah pada saat tantangan-tantangan tertentu yang mereka alami pada zamannya tentunya. Yang kedua yang kita perlu ini ialah mungkin Kristus sendiri dalam teladan sengsaranya yang perlu kita teladani. Misalnya Rasul Petrus berkata begini, dia yang tidak mengenal dosa telah menderita karena kita, dan ditinggalkannya teladan untuk kita mengikuti jejaknya. Jadi teladan Kristus. Jadi sebenarnya dalam menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan ini, iman kita dilandaskan pada dua hal. Pada firman Allah yang mengisahkan tokoh-tokoh pahlawan iman, dan yang kedua kepada Kristus sendiri landasan iman itu. Nah, ini yang menarik ya, Pak Yakob. Mungkin Reni dan Ibu juga melihat bahwa justru kalau terjadi pencobaan atau krisis yang biasanya cepat putus asa atau mengalami kebangkrutan atau apa, itu orang-orang yang kelihatannya sebenarnya memiliki kemampuan dalam soal fasilitas, dalam soal kekayaan dan sebagainya. Tetapi orang kebanyakan yang hidup dalam kesulitan dan sebagainya biasanya lebih mampu menerima situasi yang sulit, yang sukar dan sebagainya, karena mereka memiliki pengharapan. Atau bagaimana mungkin kalau kita lihat coba dari kesaksian Perjanjian Baru, khususnya ini dalam kesaksian Injil Matius, di situ ada memang satu gambaran spiritualitas umat, bahwa anggapan bahwa rakyat kebanyakan yang sebetulnya dianggap tidak mempunyai informasi, tidak mempunyai satu keteguhan iman, ternyata mereka merupakan kelompok yang mampu untuk bersikap teguh pada zamannya. Kita lihat bahwa mereka juga bisa mampu membedakan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus dengan para ahli Taurat dan Farisi. Terus kemudian juga kalau kita belajar dari pengalaman gereja mula-mula, itu mereka kan hidup dalam situasi minoritas. Banyak tekanan di sana sini, tekanan ekonomi, tidak mempunyai kebebasan beragama. Tetapi toh mereka tetap mampu bergerak, sehingga ada istilah sekarang yang populer disebut itu semakin dihambat, semakin merambat. Landasan daripada iman mereka itu sendiri adalah kokoh. Nah, kalau landasannya sendiri tidak mantap, ya tentunya bisa gampang diombang-ambingkan. Nah, bahkan ada orang-orang yang bukan saja bertahan dalam menghadapi segala tantangan dan pencobaan, bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya sekalipun demi apa yang diimani dan diyakininya. Nah, jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa mereka tuh melihat pahlawan-pahlawan iman yang telah mendahului mereka.
Nah, karena kan Kristus berkata bahwa jika kamu menderita karena namaku, berbahagialah kamu, karena nabi-nabi yang mendahului kamu pun telah mengalami hal yang serupa. Berarti Kristus sedang menunjuk kepada teladan iman yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bernama nabi dan pahlawan-pahlawan iman yang terdahulu. Ini tokoh-tokoh panutan yang benar gitu ya. Nah, itu untuk Ibrani 11 kan digambarkannya begitu. Tapi Ibrani 12-nya mulai dengan pandanglah kepada Kristus yang menyempurnakan iman itu. Berarti kita selama ini diajak pandang 1, 2, 3 dari pahlawan-pahlawan iman. Terakhirnya kita harus pandang Kristus. Jadi itulah sebabnya mengapa mereka tuh walaupun dihambat kiri kanan, mengalami tantangan, buat mereka biasa saja. Karena apa? Karena landasan pahlawan iman, teladan mereka itu mereka ikuti. Dan kedua, mereka pandang Kristus yang menjadi teladan dan penyempurna daripada iman itu sendiri. Pada landasan yang kedua atau itu adalah pandangan atau teladan Kristus. Betul. Nah, boleh dikatakan iman atau spiritual itu semua orang memilikinya. Dan iman atau spiritual itu boleh dikatakan macam-macam. Beriman kepada batu, kepada air, kepada pohon, kepada matahari dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya iman itu sendiri adalah dasarnya itu adalah benda atau manusia atau apapun, ya tentunya tidak bertahan lama. Ya kan? Alkitab berkata begini, bahwa sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi kalau kita beriman kepada Allah yang mampu lakukan segala perkara, Allah akan berbuat seturut dengan apa yang kita imani. Nah, namun iman itu kan ada macam-macam. Ada orang yang karena kesanggupannya lebih, seperti Pak Arthur bilang tadi. Ada orang yang fasilitasnya ada, ya kan? Mungkin dia punya koneksi ada. Tapi kok bisa bangkrut dan gulung tikar di kala moneter mengganggu, ya kan? Sedang ada orang-orang tertentu yang dia tidak punya fasilitas, dia tidak punya apa-apa, tapi dia harap hanya pada Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semua tukang yang membangun akan dia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah negeri, sia-sia semua tukang yang mengawal dan berjaga-jaga akan dia. Jelas bahwa tekanan adalah bahwa Allah saja sumber iman kita. Nah, Yohanes 15 ayat 5 berkata, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Tanpa aku satu pun tak dapat engkau perbuat. Tekanan yang semuanya mengarah kepada landasan iman itu adalah Allah dan kuasanya. Di landasan iman kita bukan dolar, bukan rupiah. Jadi dolar mau naik atau mau turun, rupiah menguat atau melemah, itu biarlah dia terjadi karena keadaan zaman mungkin menuntutnya demikian. Tapi kalau iman kita hanya pada Tuhan, Allah tidak berubah kuasanya. Dan kuasa Tuhan itu tidak terpengaruh karena musim kemarau yang panjang atau musim hujan yang lebat. Tidak perlu. Adapun kuasa Tuhan itu sama. Yesus Kristus sama adanya, kata Alkitab kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Seolah-olah ada spiritualitas yang superior dan ada yang inferior. Padahal kan kita semua tahu di hadapan Allah semua umat manusia itu setara gitu. Bagaimana Pak Jakob menjelaskan pahlawan iman dengan spiritualitas umat gitu? Betul. Artinya pada dasarnya bahwa Allah tidak membedakan rupa orang. Alkitab juga mengatakan demikian. Hanya kitalah yang mengklasifikasikan manusia berdasarkan warna kulit, berdasarkan status sosial, berdasarkan ras dan sebagainya. Iya kan? Tapi Allah tidak membedakan manusia karena mereka lah adalah ciptaan Tuhan itu sendiri, mahkota segala ciptaan. Lebih dari burung, lebih daripada binatang, lebih dari pepohonan dan sebagainya. Karena itu manusia ini mahkota dari segala ciptaan. Hanya mungkin yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah kadar iman yang kita miliki. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kadar iman yang kita miliki gitu loh. Dalam Alkitab dikisahkan ada seorang bernama Yairus. Bapak Yairus ini datang dan berkata kepada Kristus, Guru, tambahkanlah imanku. Ada kata tambahkan iman. Berarti iman itu ada pada kadar tertentu yang perlu ditambahkan gitu loh. Jadi yang membedakan pendeta yang satu dengan pendeta yang lain bukan masalah warna kulitnya atau dari mana dia berasal atau kemana dia akan pergi. Tetapi yang membedakanlah kadar iman. Karena Kristus berkali-kali tekankan, sesuai dengan imanmu jadilah padamu. Nah, bahkan Kristus sebelum kembali ke surga, dia berpesan begini, maka itu merupakan keluhannya, bunyinya begini, adakah
anak manusia kembali dan menjumpai iman di muka bumi ini. Jadi sebenarnya pergumulan kita sekarang sebagai orang beriman di akhir zaman ini bukan pergumulan ekonomi semestinya, bukan pergumulan makan, minum dan pakai. Karena makan, minum dan pakai itu untuk Tuhan bukan soal sukar bagi dia untuk memelihara kita. Yesus Kristus berkata, tengok burung yang ada di udara. Dia tidak menanam, tidak mencangkul, tidak mempunyai lumbung tempat simpan makanan. Tapi Bapamu yang ada di surga memeliharakan mereka. Lihatlah bunga-bunga yang ada di padang. Tidak ada seorang pun yang memberi warna kepada mereka. Bahkan Kristus berkata, Allah menghiasi mereka lebih indah dari kemewahan dan kemegahan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Raja yang kaya itu, yang sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang setara seperti dia. Nah ini Pak Yakob ya, kita kan diajarkan menurut iman kita harus lebih memilih Allah ketimbang mamon, memilih Allah ketimbang uang, begitu. Sementara ada slogan kita harus cinta rupiah, kita harus jangan pakai dolar dan sebagainya. Ini bagaimana hubungannya ini, Pak Yakob? Artinya begini, kembali kepada apa yang saya tekankan tadi, bahwa iman kita tidak boleh dilandaskan kepada apapun, baik kepada uang maupun kepada kemampuan kita, pengalaman kita yang panjang, koneksi kita, relasi kita. Karena Alkitab berkata bahwa laknat dan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Salomo dalam kemegahannya juga berkata bahwa haraplah pada Tuhan dan jangan bergantung pada pengertianmu sendiri, maka dia akan meratakan jalanmu. Nah, lalu itu berarti bahwa iman ini landasannya cuma satunya Allah dan kuasanya. Tapi bertalian dengan apa yang Pak Arthur bilang tadi, bahwa gerakan cinta rupiah. Nah itu sesungguhnya bukan berarti kata kita cinta mamon. Karena ada ayat juga berkata, cinta akan uang adalah akar segala dosa. Masalahnya slogan ini bukan berarti menganjurkan kita mencintai uang. Tapi maksudnya biarlah kita sebagai bangsa, sebagai warga negara yang mencintai Tuhan dan juga mencintai negara dan bangsanya, gerakan ini maksudnya untuk menolong ekonomi kita, negara kita yang sedang digoncang gitu loh, sedang diganggu oleh orang-orang tertentu yang mungkin bermotivasi lain. Nah, lalu mereka itu menggoncangkan ekonomi kita. Nah, gerakan pemerintah adalah mari kita mencintai rupiah. Karena kalau rupiah kita mencintai, apa-apa rupiah, kita bayar hotel pakai rupiah, bayar makanan pakai rupiah, kan jadi lama-lama kan rupiah akan menjadi naik mutunya gitu. Lain, beda dengan cinta uang, akar segala dosa gitu loh. Jadi anjuran ini mungkin kita lihat motivasinya. Kalau motivasi gerakan cinta rupiah adalah mencintai negara, menolong negara dalam krisis ekonomi yang sedang dihadapi. Jadi, soalnya banyak bisa disalah tafsirkan itu, Pak Yakob. Seolah-olah kalau kita nggak tukar dolar, nggak cinta rupiah. Padahal memang kita nggak punya dolar kan. Apalagi rakyat kecil, mana punya dolar. Dari dulu juga rupiah gitu loh. Jadi maksudnya ini bahwa bukan itu, ya tentunya kan pemerintah mengeluarkan slogan cinta rupiah itu kan datang dari orang-orang yang sudah punya pemikiran-pemikiran tertentu, ya kan, itu kan bukan datang dari orang-orang bodoh yang tidak punya pemikiran, tapi ahli-ahli ekonomi dalam negara kita kan sudah mempunyai perhitungan kan. Kalau gerakan ini ada, mungkin dia akan mengimbangi dolar yang lagi melangit gitu loh. Nah itu kan sudah tentunya gerakan ini harus kita dukung. Apapun program pemerintah harus didukung. Jadi orang Kristen yang baik itulah warga negara yang baik. Artinya kita harus tetap kritis juga, memberikan suara, ya toh, mendoakan pemerintah supaya tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pengertian pemerintah sebagai abdi Allah. Oh ya tentu. Nah, di dalam menghadapi pergumulan sehari-hari, ternyata itu umat atau rakyat itu menggunakan legenda, mitos, dongeng itu sebagai suatu pedoman moral begitu. Jadi sumber dari kerangka moral mereka atau pedoman moral mereka juga dari cerita-cerita rakyat yang beredar di tengah-tengah mereka. Nah sekarang kita lihat bahwa sebagai umat Kristiani kita melihat Alkitab sebagai sumber pedoman moral kita. Nah, bagaimana Pak Jakob mau menghubungkan cerita-cerita rakyat semacam dongeng, mitos, legenda yang menjadi sumber spiritualitas di tengah-tengah umat dengan Alkitab begitu? Bagaimana kita melihat hubungan keduanya ini? Ya tentu artinya kita bertalian dengan pandangan kita terhadap mitos, legenda atau kepercayaan-kepercayaan rakyat yang timbul daripada masyarakat, sehingga dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan lalu mereka kembali, mereka menjadikan itu semacam pedoman kehidupan buat mereka, katakanlah semacam spiritualitas mereka dalam memecahkan persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Nah tentunya kita tidak bisa salahkan, karena memang Alkitab berkata bahwa iman itu datang dari pendengaran.
Pendengaran akan apa? Pendengaran akan sabda firman Tuhan. Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, ya otomatis iman mereka kepada apa yang diceritakan. Mereka dengar dan timbullah iman. Jadi kalau cerita yang diberikan kepada mereka cerita tentang sesuatu yang buruk, mereka beriman kepada hal yang buruk. Misalnya dulu ambil contoh, waktu kita masih kecil di kampung halaman kan, kalau kita jahit sesuatu pada malam hari, katanya nyumpahin orang tua. Apa taliannya jarum dengan sumpah orang tua? Kan gak ada taliannya. Cuman orang tua tuh mau mengajarkan kepada anaknya bahwa jangan jahit baju pada malam hari. Nanti kan ketusuk tangan, kan berdarah. Di kampung mana ada obat, mana ada dokter yang segera turun tangan menangani kita. Gak ada kan, akan menyulitkan dia. Karena itu dia kaitkan dengan nanti mama mati. Karena anak siapa yang senang mamanya mati? Mamanya pergi ke pasar aja nangis guling-guling di ubin, apalagi sampai mati. Tapi orang tua menekankan itu. Nah, sehingga itu terbawa gitu loh. Nah, sehingga anaknya pun diwariskan. Jangan jahit baju malam hari, nanti mama mati. Tanpa dikaji ulang gitu loh. Apa taliannya? Jahit baju dengan mama mati. Nah, kira-kira begitu. Cuma salah satu contoh sederhana daripada mitos, legenda, cerita rakyat lainnya yang mungkin lebih parah daripada yang itu. Nah, jadi kembali kepada kita tidak menyalahkan, tapi kembali kita kepada kebenaran firman. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Kristiani, pedoman iman kita adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman itulah ya dan amin. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa firman yang kamu terima akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaranlah yang akan memerdekakan kamu. Apa Pak Jakob nggak coba melihat apakah perlu itu firman Tuhan itu berdialog dengan kebudayaan begitu? Jadi itu sesuatu kasanah kebudayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga firman Tuhan pun perlu didialogkan dengan kebudayaan-kebudayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia begitu. Di dalam berjalan itu firman menuntun kita, bisa saja kita berhadapan dengan kebiasaan, berhadapan dengan cerita-cerita yang lain. Sejauh dia ada pada jalur firman yang tidak menyimpang, oke-oke aja. Di situ dialognya sebenarnya ya. Tapi kalau adat itu atau kebiasaan itu dia menyimpang dari firman Tuhan, masa kita mesti pegang adat lebih daripada kebenaran yang kita telah terima? Kan nggak mungkin. Memang Yesus juga datang dengan kebudayaannya. Jadi kebudayaan itu saya kira tidak dihapuskan dan tidak akan boleh dihapuskan. Hanya begini, apakah kebudayaan itu menyalahi firman? Karena yang paling penting itu adalah firman itu sendiri. Jadi kalau dia menyalahi firman, hapus sama sekali. Itu konsekuensinya kita mengikut Yesus. Jadi kalau memang dia tidak sama sekali tidak bertentangan dengan firman, apa salahnya kebudayaannya? Memang kita terdiri dari berbagai macam budaya dan itulah kekayaan kita. Bagi pemirsa yang ada di rumah, saya berkeyakinan bahwa tantangan apapun yang terjadi itu sudah merupakan warna daripada manusia yang hidup pada akhir zaman ini. Karena Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Jadi melarikan diri dari kenyataan kesulitan tidak akan mungkin kita lakukan, karena itu bukan langkah yang sesungguhnya bijaksana daripada kita sekalian. Nah, yang harus kita buat langkah yang kedua adalah beriman teguh sesuai dengan pesan Kristus bahwa dalam dunia ini kamu mengalami banyak sengsara, tetapi pertetapkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi beriman kepada Tuhan dan kuasanya lah yang akan menolong kita menjalani kehidupan dalam hari-hari yang sukar lagi sulit di akhir zaman ini. Karena sesungguhnya kehidupan kita tidak tergantung pada pengalaman kita yang panjang, pada fasilitas yang kita miliki, pada koneksi dan relasi yang kita punyai, tetapi pada kesanggupan dan kemampuan Allah dalam menolong kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, orang benar hidup karena percayanya. Dia tidak hidup oleh karena kelimpahan uangnya atau karena apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tapi kehidupan orang beriman itu tergantung pada imannya akan kesanggupan dan kemampuan Allah. Dan Kristus menegaskan kesanggupan dan kemampuan Allah dengan kalimat bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, kembang bakung di padang Tuhan hiasi, apatah lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Jadi tekanannya kembali kepada percaya. Jadi kalau kita percaya kita hidup, kita tidak percaya kita akan dilindas oleh roda zaman ini yang diwarnai dengan kesulitan, tantangan dan pergumulan kehidupan. Demikianlah pemirsa percakapan kita pada hari ini dalam mimbar acara penyejuk iman Kristiani lewat Indosiar. Doa kami biarlah percakapan kami ini boleh menjadi alat penyejuk iman bagi pemirsa sekalian. Tuhan memberkati, doa kami menyertai Anda. Sampai kita jumpa pada acara yang sama di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Majulah.